Selamat pagi, sahabat asuransi, dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin berbagi tentang trik bagaimana atau cara mudah pahami polis asuransi. Ya, karena tentu saja untuk memahami polis asuransi tidak mudah dan perlu sedikit trik ya. Saya Andes Piluar, guru asuransi. Ya, ada 4 hal yang ingin saya coba sharingkan pada Anda. Pertama, kapan harus memahami polis asuransi, kemudian tujuan memahami polis asuransi, kemudian cara bagaimana memahami polis asuransi, dan kemudian mencari bantuan untuk memahami polis asuransi. Nah, kapan kita harus memahami polis asuransi? Saya sarankan, ya, sebaiknya Anda memahami polis asuransi sebelum Anda memutuskan untuk membeli polis asuransi. Mengapa? Karena kembali lagi, Anda membeli suatu kontrak yang Anda tidak tahu. Anda membayar sebuah kontrak yang Anda tidak tahu isinya. Nah, jadi sebagai apa? Sebagai Anda memahami polis asuransi sebelum Anda memutuskan untuk membeli dan membayar preminya. Itu dulu kuncinya ya. Kemudian, jangan sampai Anda membeli polis asuransi baru mencoba untuk memahami. Keliru, tapi memahami dahulu, setelah itu beli polis asuransi. Nah, jangan terbalik ya. Jangan terbalik ya. Beli lalu baru mencoba memahami. Itu keliru ya. Belajarlah terlebih dahulu mengendarai mobil sebelum mahir baru beli mobil. Jadi gini, Anda mesti belajar mengendarai mobil setelah Anda mahir baru beli mobil. Jangan Anda beli mobil baru Anda belajar. Ya, nanti mobil tersebut apa? Berantakan, bisa tabrakan, kecelakaan, ya berbahaya buat Anda dan buat orang lain. Jadi apa? Anda belajar lebih dahulu mobilnya, baru beli ya. Jangan beli baru belajar, jangan. Ya, jadi sama juga Anda pahami dulu polis asuransi baru beli. Mengapa? Karena ini saya dapat dari mana di sebuah media ya, Depok Pikiran. Jadi diduga baru belajar mobil keperosok sawah. Ini kan suatu hal apa? Suatu hal yang sangat apa? Sangat tidak pas ya. Jadi jangan sampai Anda beli mobil baru belajar mengendarai. Ini bisa celaka seperti halnya yang terjadi dengan Bapak ini kan, itu kasihan. Ya, jadi tolong Anda pahami dulu polis asuransi baru Anda putuskan untuk membeli. Nah, tujuan memahami polis asuransi tentunya pertama, Anda mendapatkan polis yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan dengan jaminan yang memadai. Ya, jangan sampai Anda salah beli polis yang saat ini banyak terjadi, salah beli polis unit link dibeli, padahal bukan itu tujuan mereka. Ya, dan kemudian jaminan pun dia memadai sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian memperoleh manfaat dan fitur polis asuransi. Jadi Anda harus tahu dulu ya Anda punya risiko apa dan kemudian Anda beli polis sesuai dengan risiko yang Anda hadapi. Tujuannya apa? Anda supaya untuk apa? Dengan dasar Anda memahami polis dulu kan. Kemudian menghindarkan Anda dari kerugian keuangan. Jangan sampai nanti Anda sudah membeli polis asuransi, nggak taunya polis asuransi Anda beli tidak menjamin risiko yang Anda miliki. Alhasil apa? Anda mengalami kerugian 2 kali. Sudah bayar premi asuransi, kemudian juga kerugian yang Anda derita tidak dibayar oleh asuransi. 2 kali kerugiannya. Nah, kemudian yang paling membuat Anda emosi, menghindarkan Anda dari kemarahan dan kecewaan, sakit hati dan emosi batin, bisa-bisa Anda sakit jiwa. Tolong jangan. Ini tentu saja saat ini banyak teman-teman kita di luar sana yang keliru membeli polis asuransi, akhirnya mereka sudah nggak ketulungan lah, mereka sakit hati, marah, kecewa dan segala macam. Bahkan ada yang katanya mau bercerai karena salah membeli polis asuransi. Nah, tujuan Anda memahami polis asuransi, kenapa? Agar Anda bisa mencapai tujuan keuangan, karena Anda beli polis asuransi tujuannya apa? Untuk dapat menghindari kerugian-kerugian yang mungkin Anda derita, dan supaya apa? Anda tidak tersesat, Anda tidak gampang disesati oleh orang yang memasarkan kepada Anda. Kalau Anda paham, Anda bilang saya tidak mau ini, saya mau ini. Tapi kalau Anda tidak paham, Anda seperti kerbau dicucuk hidungnya, yang Anda nurut saja kemana mereka mau bawa Anda gitu loh. Ya. Nah, cara memahami polis asuransi bagaimana? Pertama, ambil polis asuransi atau minta polis asuransi yang Anda mau beli ya. Tapi kalau Anda sudah terlanjur beli, Anda buat fotokopi ya, siapkan pulpen, siapkan stabilo. Kemudian mulai baca dari halaman depan sampai halaman belakang. Kemudian beri tanda apa yang Anda tidak pahami. Itu caranya ya. Pertama ambil polis ataupun kopinya, ya, siapkan pulpen dan stabilo, Anda mulai baca. Caranya bagaimana membacanya? Nah, ini saya coba sampaikan. Pertama, ya. Polis itu ada halaman depannya. Biasanya disebutkan PT asuransi apa, kemudian disebutkan nama tertanggung siapa, ya, alamat, ya, kemudian objek pertanggungan apa,
Kemudian dia punya periode polis kapan, jaminan apa saja, bahkan ada deductible atau ada warranty. Itu namanya ITIXAR. ITIXAR ini adalah hasil print out dari perusahaan asuransi. Dia ketik sesuai dengan data Anda, itu dimasukkan ya sebagai summary atau ITIXAR pertanggungan, di mana Anda di situ bisa membaca secara sekilas ya apa jaminannya segala macam. Ini yang disebutkan schedule. Kemudian setelah schedule ada yang namanya general condition. General condition ini isi macam-macam ya, ada bersifat ya definisi, ya bagaimana pertanggungan tersebut bisa batal, ada perubahan misalnya pertanggungan, ada warranties, ada pencegahan yang wajar yang Anda harus lakukan terhadap objek pertanggungan, ada hak inspeksi, prosedur klaim, pemberian ganti rugi bila mana terjadi sengketa, subrogasi, ada asuransi lain misalnya Anda punya 2-3 polis, kemudian periode asuransi, bagaimana pro rata terjadi, kalau misalnya Anda under insurance, ada deductibles dan bagaimana uang pertanggungan ini yang pas atau yang layak ya, yang sound value, yang pantas ya, itu tertulis dalam general condition. Ini yang tercetak ya, tercetak oleh polis asuransi, jadi sudah dalam bentuk cetakan ya. Kemudian ada yang namanya coverage ataupun jaminan. Ini berisi jaminan-jaminan yang bahaya-bahaya yang dijamin. Jadi Anda harus fokus juga apa saja sih risiko yang dijamin, apa saja risiko yang tidak dijamin. Nah, di sini disebutkan exclusion. Jadi tadi coverage adalah bahaya-bahaya yang dijamin, sementara exclusion adalah bahaya-bahaya atau properti yang dikecualikan. Ini ada pengecualian umum maupun pengecualian khusus. Kalau pengecualian umum adalah semua risiko yang biasanya dikecualikan dalam semua polis, katakanlah perang, ya kesengajaan, ya kemudian juga pemberontakan dan segala macam. Ada pengecualian khusus, ya pengecualian khusus untuk jenis polis tersebut. Kalau katakanlah misalnya kendaraan motor, pengecualian khususnya adalah bila mana mengendarai mobil tanpa SIM, itu pengecualian khusus ya. Tapi kalau dalam properti, istilahnya pengecualian khususnya adalah katakanlah merubah apa, merubah okupasi dan segala macam. Nah, ini 4 hal yang Anda bisa baca dalam polis ya. Schedule, general condition, coverage, sama exclusion. 4 ini yang Anda harus pelajari, Anda harus coret-coret ya. Dan biasanya buku polis memang tidak apa ya, tidak tipis, lumayan tebal. Ya. Nah, bagaimana mencari bantuan bila mana Anda sudah membaca, tetapi Anda masih kurang paham ya. Memang membaca polis tidak cukup 1 kali. Saya percaya perlu paling setidaknya 3 kali Anda membaca polis, dari halaman depan sampai halaman belakang ya. Kasih stabilo, kasih tanda yang mana Anda tidak paham ya. Dan kemudian panggil pemasar ya, panggil pemasar dari mana Anda membeli tersebut, agen ataupun pemasar, panggil mereka karena mereka sudah mendapatkan komisi, panggil mereka untuk menjelaskan kepada Anda apa yang Anda ingin ketahui di situ. Supaya apa? Supaya Anda bisa paham, jangan sampai tunggu terjadi klaim baru Anda mencoba memahami, itu keliru. Anda paham dulu baru beli, setelah itu lakukan pengajuan klaim. Nah, yang berikutnya lagi, coba hubungi pialang asuransi yang Anda percayai. Kembali lagi, saya percaya kompetensi, profesionalisme seorang pialang asuransi lebih tinggi spesifikasinya daripada agen asuransi. Tapi ada juga agen asuransi yang punya spesifikasi sama dengan pialang asuransi, tapi tidak banyak, hanya beberapa saja. Hubungi konsultan keuangan yang Anda percayai. Ada beberapa konsultan keuangan yang bergelar beberapa, tapi mereka biasanya spesifik jenis asuransi yang mereka kuasai. Tetapi kemudian jangan bertanya kepada konsultan keuangan ya sesuatu yang mereka jual. Biasanya kalau katakan konsultan keuangan memberikan nasihat, memberikan saran atas produk yang mereka jual, berarti apa? Mereka mempunyai kepentingan. Ya, carilah konsultan yang betul-betul independen, tidak punya kepentingan apapun terkait dengan produk yang Anda beli. Ya, biasanya mereka minta fee atas penjelasan yang mereka berikan. Nah, tetapi kemudian Anda coba, saran saya, ya 3 hal ini. Tetapi kalau misalnya preferensi saya, hubungilah pialang asuransi. Karena kenapa? Karena pialang asuransi membantu Anda dan mereka tidak membebani biaya kepada Anda semua. Karena kenapa? Karena biasanya perusahaan asuransi akan memberikan fee kepada pialang asuransi ya, sejumlah sekian yang memang diatur. Anda bisa lihat Undang-Undang Asuransi nomor 40 tahun 2014 ya, terkait dengan apa yang disebutkan dengan agen dan pialang. Anda bisa lebih memahami di situ. Saya bisa dihubungi di etikatacademy.com dan bisa asuransi.com ya. Semoga apa yang saya sampaikan, bagaimana cara memahami polis asuransi, berguna, bermanfaat buat Anda. Dan bila mana Anda masih sedikit
ragu, silakan kontak saya akan membantu Anda untuk bisa memahami polis asuransi. Nanti ke depan saya akan coba membuka satu persatu halaman daripada polis asuransi yang mungkin Anda miliki atau Anda ingin miliki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam asuransi.